Selamat pagi, salam bola bebas. Hari ini Jepang dan Indonesia akan main bos di kandang kita, yaitu Gelora Bung Karno. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, kita menang apa enggak, tetapi saya optimis kalau kita pasti akan lolos dengan prediksi 2-0 Indonesia, 2-0 Jepang. Itu hanya prediksi, tapi saya bangga menjadi bagian dari pendukung timnas Indonesia. Kalau diprediksi dari susunan pemain timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2006 dengan strategi formasi 3-4-3, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes diprediksi akan menjadi pemain juru kunci dalam pertandingan ini sih. Timnas Indonesia yang akan melawan Jepang di GBK dalam ronde ketiga Piala Dunia 2006 zona Asia ini menjadi ujian yang berat buat timnas Indonesia yang harus sepertinya agak berlebihan, tapi saya harus mengucapkan yang harus berusaha mati-matian untuk meraih hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Jepang sebagai tim yang diunggulkan banget, diprediksi akan tetap tampil agresif sejak peluit tanda pertandingan dimulai karena dikenal dengan permainan cepat dan serangan yang terorganisir yang pastinya akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia kita. Menghadapi tim sekelas Jepang nih, yang udah langganan Piala Dunia nih, mereka memiliki strategi yang matang agar bisa mengimbangi permainan cepat lawan. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, diharapkan dapat memanfaatkan pengalaman dan kualitas para pemainnya untuk menghadapi serangan Jepang. Berdasarkan jumlah analisis, kemungkinan besar formasi 3-4-3 akan kembali diterapkan dengan harapan mampu menghadang agresivitas serangan lawan dan memanfaatkan peluang melalui serangan balik. Pelatih Sintayong yang diprediksi akan kembali mengandalkan formasi 3-4-3 dalam menghadapi Jepang. Formasi ini juga memungkinkan timnas Indonesia untuk solid dalam bertahan sambil tetap memiliki kekuatan menyerang melalui tengah dan sayap. Kalau bisa mainnya liar ya bos ya. Pokoknya mantap, tidak ada sama sekali kesalahan. Dapat di depan gawang lawan langsung tendang. Optimis dan harus percaya diri. Semoga timnas Indonesia tidak down dan bisa mencetak gol. Itu yang terpenting. Dalam formasi ini 3 bek tengah akan berperan penting untuk menahan gempuran serangan Jepang yang dikenal cepat dan terorganisir. Selain itu, 2 pemain sayap di posisi full back akan memiliki peran ganda sebagai pembantu serangan dan penjaga pertahanan. Pemain sayap ini diharapkan dapat melambungkan bola dengan akurat untuk menciptakan peluang bagi striker atau mengalihkan perhatian lawan ke sisi lapangan lain. Dengan demikian, timnas Indonesia berharap formasi ini dapat menetralkan agresivitas Jepang. Di lini depan, 2 penyerang sayap akan bekerja sama dengan 1 penyerang utama untuk memanfaatkan serangan balik cepat. Hal ini diharapkan menjadi kunci untuk menjebol pertahanan Jepang yang solid. Formasi 3-4-3 juga memberikan keleluasaan bagi pemain seperti Marcelino Ferdinand untuk mengontrol permainan di lini tengah. Marcelino Ferdinand diprediksi akan menjadi motor serangan bagi timnas Indonesia di pertandingan melawan Jepang. Sebagai gelandang serang, perannya sangat penting untuk menghubungkan pertahanan dan serangan. Marcelino memiliki kemampuan membaca permainan yang baik serta kreativitas tinggi untuk menciptakan peluang dari lini tengah. Dengan kecepatan dan teknik individu yang dimilikinya,
Marcelino sering menjadi pemecah kebuntuan di lini tengah. Ia diharapkan dapat memanfaatkan ruang yang ada untuk mengalirkan bola ke depan, terutama kepada dua pemain sayap yang akan bertindak sebagai penghubung dengan penyerang utama. Menurut beberapa analisis, kontribusi Marcelino akan sangat berpengaruh pada jalannya pertandingan. Selain itu, Marcelino juga memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik. Yang penting saat timnas Indonesia harus menghadapi gelombang serangan Jepang, hal ini menjadikan Marcelino sebagai salah satu pemain kunci yang harus tampil maksimal jika Indonesia ingin meraih hasil positif. Di sektor penjaga gawang, Martin Paes akan kembali menjadi pilihan utama untuk menjaga gawang timnas Indonesia. Penjaga gawang yang saat ini membela FC Dallas ini memiliki pengalaman bermain cukup di level internasional yang cukup mumpuni selama 4 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes banyak melakukan penyelamatan krusial yang menjaga gawang Indonesia tetap aman dari kebobolan. Menghadapi Jepang yang memiliki serangan cepat dan berbahaya, Paes harus tampil dengan performa terbaiknya. Keunggulan Paes dalam membaca arah bola dan kemampuannya untuk menjaga ketenangan di bawah tekanan akan sangat berperan dalam menghalau setiap upaya serangan Jepang dalam laga nanti. Paes diharapkan dapat menjadi benteng kokoh yang akan menghadang setiap ancaman yang datang dari Jepang. Dalam situasi tekanan tinggi, Paes juga harus mampu memimpin lini belakang dan berkomunikasi dengan baik dengan 3 bek yang ada di depannya. Hal ini sangat penting agar koordinasi antara pemain berjalan lancar mengingat Jepang sering mengandalkan serangan cepat dan kombinasi yang terorganisir. Jepang selalu dikenal dengan gaya permainan cepat dan terorganisir dengan para pemain bertalenta yang bermain di liga-liga top Eropa. Mereka mampu menyusun serangan dengan baik. Oleh karena itu, timnas Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi intensitas permainan Jepang yang sangat tinggi. Jepang juga memiliki banyak pemain dengan kemampuan individu yang mumpuni, terutama di lini depan. Pemain seperti Kaoru Mitoma dan Daichi Kamada sering menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Oleh karena itu, Indonesia harus menjaga konsentrasi tinggi sepanjang pertandingan dan tidak memberi ruang bebas kepada pemain-pemain Jepang. Sintayong kemungkinan akan menekankan pentingnya menjaga ketat pergerakan pemain lawan, terutama di sektor sayap dan lini serang. Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan serangan balik untuk mengeksploitasi ruang yang mungkin ditinggalkan oleh pemain Jepang ketika mereka fokus menyerang. Melawan tim sekelas Jepang, taktik serangan balik menjadi pilihan sangat realistis bagi timnas Indonesia. Dengan kecepatan yang dimiliki oleh pemain-pemain sayap seperti Biton Sulaiman dan Kopseuri, Indonesia bisa memanfaatkan kelengahan Jepang saat mereka melakukan serangan. Serangan balik cepat ini bisa dimulai dari lini belakang dengan Paes sebagai pengumpan pertama untuk melepaskan bola ke sayap. Pemain sayap akan bertugas mengirimkan umpan silang atau memberikan operan ke striker utama. Serangan balik ini dapat menjadi ancaman serius bagi Jepang, mengingat kecepatan yang dimiliki oleh para pemain Indonesia di posisi tersebut. Namun Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Jepang akan mencoba menekan sejak awal, sehingga ketelitian dalam mengalirkan bola sangat penting untuk menciptakan peluang emas. Jika diterapkan dengan baik, taktik serangan balik bisa menjadi kunci kemenangan. Timnas Indonesia prediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 dalam pertandingan melawan Jepang untuk mengimbangi agresivitas lawan sekaligus memaksimalkan serangan balik. Marcelino dan Ferdinand Martin Paes akan menjadi pemain kunci. Marcelino akan mengatur alur serangan, sementara Paes akan menjaga gawang dengan penyelamatan gemilang. Sekian kabar dari timnas Indonesia. Saya optimis, sangat-sangat optimis. Indonesia bisa menang 2-0. Salam bola bebas. Jangan lupa like dan subscribe konten ini. Salam bola bebas.